Boom. Belum masuk. Oh ya.
Sudah. Di lost network tuh. Yang sinyal sih. Ada lagi nih. Connect lagi.
ada berarti tidak akhirnya bisa wajah dan secara nyata periode mungkin pada periode gabung. Mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan niatan yang baik ya Bapak Ibu ya, niatan yang baik supaya duduk kita di sini tidak sia-sia. Plan kali ini diperuntukkan untuk open class besok. Jadi besok ada kegiatan open class di kelas yang sama di jam 9. Nanti seperti apa LPT-nya akan dikupas oleh bagi Bapak Ibu yang baru gabung ini kami yang dinobatkan menjadi model di proyek ini ada foto model. Nah Bapak Ibu kemarin kami sudah kunjungan ke Jawa lagi. Jadi memang kami ini benar-benar gitu ya, mencari tahu berbagai informasi tidak hanya mengandalkan yang di internet, tidak naon sih gitu ya hubungannya, sehingga nanti ketika kita menyajikannya ke anak informasinya itu sudah utuh ya. Nah hari ini saya mau berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidup karena saya dekat dengan kepala bidangnya yang mencari berbagai informasi, makanya teman-teman di kita sebenarnya informasi apa yang bisa diberikan untuk belajar pendukung. Sebenarnya diperlukan terutama yang berhubungan dengan ekologi buat yang di pusat ya. Mudah-mudahan daerah juga punya data ya yang bisa kita edukasi belajar karena saya ingat dulu penelitian yang di wisata yang mungkin juga kita pakai data sekunder kita dari daerah. Mudah-mudahan ini juga ada datanya jadi kita nanti bisa sajikan data itu di dalam misalkan di kegiatan pendahuluan ataupun di kegiatan fisik ya. Karena literasi berbasis literasi dalam literasi kita berbasis data yang dari sumber yang valid itu tentu akan sangat bagus buat anak-anak. Dan insya Allah nanti hari ini saya akan lihat daerah. Nah untuk mulai kita masuk silakan dipresentasikan dibahas kita bahas bersama-sama ya. Sekali lagi ini pada proyek ini yang tentunya kita bareng-bareng. Bapak Ibu yang mau mengkritisi, yang mau memberikan saran, mau apa? Ada inovasi, ada kebijakan sistem. Coba kalau begini ya, silakan sekarang saatnya. Ya, butuh gimana kita hanya dari menjalankan apa yang masih sudah kita sepakati. Begitu ya. Semoga saya sangat berharap dari guru matematika juga mengkaji karena itu konsepnya ada memang salah ya perbandingan atau nama begitu. Jadi yuk kita sama-sama bergerak. Saya tunggu masukannya supaya pembelajaran kita besok betul-betul sudah menggunakan perencanaan yang matang ya karena itu pemikiran yang matang. Silakan Bu Tuti jawab dari tujuan apa?
Assalamualaikum Pak Suharto. Maka barangkali mau memberikan arahan dulu Pak untuk kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berapa orang nih Bu Wi? 1, 2, 3, 4, 10 Pak yang ikut timid Pak Kusnadi itu kurang enak badan mendadak jadi ikutnya timid. Kemudian yang 2 orang kebetulan ada kegiatan MPMP. Jadi sekarang di sini ada 10 orang. Yang 1 orang lagi ngurus dulu anaknya tapi mau ke sini tuh segera guru matematika di Samsinar. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam kan ini Bu? Kalau direkam. Manur direkam kan? Ya. Dan Ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini untuk melaksanakan salah satu agenda dari rangkaian agenda terkait dengan pengembangan pembelajaran STEM ya. Dan alhamdulillah kita bisa ya nanti sama-sama diskusi Bapak Ibu, sama-sama menyimak, kemudian sama-sama menganalisis dan memberikan masukan tentunya terkait dengan perencanaan yang akan disampaikan nanti ya, rencana pembelajaran STEM. Mungkin saya mengapa ini project based learning atau apa ya, yang jelas ya, kami dari tim pengembang belajar di ini ya kami mengharapkan sekali masukan dan istilahnya tambahan untuk menyempurnakan perencanaan atau plan yang sudah rencanakan, sudah kami kembangkan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini di sini kebetulan ada Wiwi, ada Bu Tuti, Pak Nur Zaman ya sudah bekerja keras dan atau mungkin rekan-rekan yang lain yang sudah bekerja keras untuk mengembangkan rencana ini ya. Tapi ya tentunya yang namanya pasti ada saja kelemahan, ada kekurangan dan itu yakin dengan kita berkolaborasi, kita bekerja sama ya mudah-mudahan akan menjadi lebih gitu ya Bapak ya. Untuk tadi ya untuk melaksanakan pembelajaran STEM dan STEM-nya mungkin STEM project based learning atau STEM yang lain tentunya ya. Untuk yang ya baik untuk memulai kegiatan kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut saja langsung. Yang pertama tentunya ya dari tim ya. Tim pengembangan atau Pak Nur Zaman yang tentunya harus menyampaikan nih seperti apa rancangan pembelajarannya atau plan-nya untuk kemudian kita sama-sama cermati, sama-sama kita coba memberikan masukan agar lebih optimal dalam pembelajarannya harus seperti apa begitu ya Bapak Ibu ya. Tentu ya kami persilahkan Bu Wiwi atau Bu Dud perencanaan Bu. Ya Pak, terima kasih. Yang akan memaparkan Bu Tuti saja langsung Pak. Silakan Bu Tuti. Maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, saya lagi di perjalanan ini. Lagi di Buton kebetulan, lagi di Buton ini jadi lagi di bau-bau ya. Waktunya agak berbeda, di sini sudah jam nih.
Bapak Ibu masih jam 10-an ya. Monggo silahkan Bu Ibu. Sama-sama ya, Pak Ibu ya, semuanya sehat. Siapa yang akan? Bu Wiwi? Betul yang ujung. Ya, sebentar Pak. Siap. Lah, tuh. Mana itu latar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, ya ini apa ya, RPP. Kalau untuk RPP alhamdulillah sudah dibuat sampai siklus yang keempat, tapi mungkin hari ini kita bahas siklus yang kedua. Mulai dari ini mah biasa ya, identitas, kemudian kita mulai dari pelajaran. Di pertemuan yang kedua, melalui demonstrasi dan pemodelan, belajar mengenal konsep skala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok berbantu LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan contoh soal matematika terkait konsep skala. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi sumber digital, peserta didik mampu merancang konstruksi perwarupa Jakun. Perwarupa itu prototipe. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok LKPD, peserta didik mampu menggambar rancangan Jakun dengan menggunakan skala. Yang terakhir, melalui presentasi kelas, peserta didik mampu mengomunikasikan hasil rancangan, alasan, bentuk, dan bahan rancangan yang dibuat. Ini sudah ya, kita lanjut ke ini aja kali ya. Langkah-langkah untuk pertemuan yang kedua, pertemuan kedua dan ketiga itu bersambung. Jadi kita gunakan project based learning untuk pertemuan yang kedua dan ketiga. Pertemuan kedua ini mencakup 2 sintak. Untuk pertemuan yang ketiga sisanya. Ya, untuk kemudian ini waktunya di 40 menit. Dan siswa dan semua kemudian siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu siswa difasilitasi guru mereview pembelajaran sebelumnya tentang fungsi Jakun, penerapan hukum Archimedes pada Jakun, dan bahan terbaik untuk pelampung Jakun. Sintak yang 4, project based learning, pertanyaan mendasar. Guru memperlihatkan maket sekolah, jadi maket sekolah bisa dipinjamkan ya Bu ya? Ya bisa dibawakan ya, bisa ya? Oh, di foto aja kalau tidak memungkinkan ya. Ya, maket atau denah. Kemudian menggali respon siswa mengenai maket tersebut dengan beberapa pertanyaan, misalnya, dapatkah kamu menunjukkan di mana lapangan sekolah, ruang kelas sekolah, kantin? Mengapa lapangan sekolah pada maket terlihat kecil, sedangkan sebenarnya luas? Sekarang kita berada di ruangan yang mana? Berapa ukuran panjang dan lebar ruangan ini? Berapa panjang dan lebar ruangan ini pada maket atau denah nanti yang kita punya apa? Mengapa bisa demikian? Kemudian setelah mengeksplor, memberikan sedikit penjelasan mengenai skala dan penggunaannya. Jadi bagaimana panjang sebenarnya itu dikonversi ke dalam panjang gambar dengan menggunakan skala. Gitu. Siapa tahu ada yang lupa, jadi kita ingatkan lagi. Untuk skala ini konsepnya diberikan di kelas 7. Kemudian masuk ke inti di 60 menit. Sintaknya adalah desain perencanaan produk.
Siswa berdiskusi dalam kelompok berbantu LKPD menyelesaikan contoh kasus terkait penggunaan skala. Nanti kita lihat LKPD-nya ya. Kemudian melaksanakan diskusi kelompok dan literasi digital berbantu LKPD untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk dan material untuk membuat japung. Jadi nanti di LKPD-nya itu yang kegiatan yang ketiga kalau saya tidak salah itu adalah ada contoh kasus gitu ya. Kemudian siswa mencoba untuk menggambar skala gitu ya, benda tersebut. Kemudian literasi digital itu nanti kita berikan satu artikel berupa QR code, nanti mereka scan begitu. Isinya adalah material pembuatan japung itu apa saja. Kemudian di situ juga kita sarankan mereka untuk mencari informasi lain, tapi kita bantu dengan kata kuncinya apa begitu. Selanjutnya, siswa memilih bentuk japung yang disepakati bersama kelompok. Harapannya dari searching itu mereka, oh ternyata bentuk japung itu macam-macam, tidak hanya kotak, ada oktagon, ada lingkaran, macam-macam. Setelah itu mereka menentukan akan membuat japung dengan bentuk apa. Lalu materialnya pun disepakati mereka inginnya apa gitu ya. Lalu siswa mengidentifikasi material yang telah disepakati dalam diskusi kelompok untuk membuat rupa japung. Nanti di LKPD-nya itu ada mereka memilih bahan apa, alasannya apa. Kemudian bersama kelompok menggambar rancangan japung. Skala itu lalu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Siswa lain menanggapi dan mengkritisi presentasi tersebut. Setelah dikritisi, diberi siswa dalam akhir setelah masukan dan koreksi. Untuk kegiatan intinya, lalu untuk penutupnya ya kesimpulan dari japung menginformasikan kepada siswa untuk membawa alat bahan yang diperlukan untuk membuat rupa japung. Untuk melaksanakan refleksi pada pembelajaran ini, refleksinya rencananya nanti mereka menuliskan hal-hal yang sudah dipelajari, sudah dipahami, kemudian yang belum dipahaminya apa, lalu mereka rencananya menempelkan semacam stiker gitu ya, stiker emoticon untuk mengetahui perasaan mereka bagaimana dalam. Kemudian menutup pembelajaran berdoa dan salam. Demikian Ibu Bapak langkah-langkah kegiatan pertemuan 3 dan 4. Udah ya? Itu mungkin. Ibu Wi, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Sudah ya, Bu Tuti ya? Angkatan dulu bau-bau. Oh, itu penting. Selatan. Utara, tengah, bau-bau. Sudah Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Tuti ya sudah menyampaikan rencana pembelajarannya terkait dengan pembelajaran STEM ya. Yang berapa nih Bu? Boleh tahu Bu? Mohon maaf. Mobil. Sewa mobil sih nggak tahu. 1-2 ya? Kemarin Intak 12 itu apa sih? Apa sih Bu? Intak PJBL-nya Bu Tuti. Intak PJBL-nya ini kan STEM PJBL kan ya? Ya. Intak 1. Di mana? Intak 12 berarti. Ya. Banyak ikannya? Ikan apa ya? Kenapa? Nanti lagi bawa pancingan. Ceramah nih. Bawa kita di Imah. Oh iya, masuk. Karyawan. Hah?
Ngan kudu pakai iya ikan-ikanan ini. Ayah di saya. Sama Entah kudu timur. Iya. Di belah. Tuan telur ih. Nyamu telur. Oh, deui. pantainya sini tadi sih. Di ini Kota Mara. Oh, Kota Mari. Sini tadi jalan-jalan. Kan kita kalau mancing di mana? Maaf Pak, saya kurang menangkap maksud Bapak. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya, maaf. Ini kan siklus kedua atau pertemuan kedua kan ya. Lalu datang memang supaya kalau Bu Tuti besok kan pernah begini. Menyimak perahu ya. Saya lebih mendengar suara di belakang Pak Soeharto, mohon maaf, daripada Pak Soehartonya. Perahu nyewa. Berapa jam? Sebosannya kita. Banyak. Ini kan pertemuan kedua ya Bu Tuti ya? Iya Pak. Oke. Pertemuan kedua kalau dalam BCBL yang mana ini Bu Tuti? Jadi begini Bapak, dari 4 siklus tersebut, siklus yang pertama itu kita menggunakan yang kedua dan yang ketiga. Tambah ikan Dan pertemuan yang ketiga itu kita menggunakan BJBL. Untuk di pertemuan yang kedua, sintaksnya 1 dan 2. Ceritanya ada di pertemuan yang ketiga. Kemudian pertemuan yang keempat kita gunakan problem based learning. Kali kita tarik. Hati-hati kalau putus tangan. Sintak 1-2 berarti ya. Sintak 1-2 teh kaitan dengan problem berarti kan? Yes. pakai pemberat. Oh, kan sabar. Sintak 2 itu, sintak 1-2 itu pertanyaan mendasar dan desain. Pertanyaan mendasar dan desain perencanaan. Oke. Lompat naik ini sampai sini, sampai dari LKPD kemudian dari RPP disampaikan pertanyaan mendasarnya atau tidak? Gimana Pak? Coba yang paling tahu kan Ada yang pertanyaan mendasarnya apa Bu Tuti? Adzan. Aduh. Ini memahar dan ini. Biarkan itu sini apa-apa. Aman ya. Ini langsung keluar. Wah. Aduh. Biasa ngasih. Bapak mohon maaf, Tuti belum ngerti pertanyaannya. Udah sih bentar. Kepala Bapak dibakar
Kepala. Pakai project based learning. Project apa yang akan dibuat oleh siswa? Itu pertanyaan mendasarnya, yang istilahnya kalau terkait dengan perencanaan ya. Apa sih yang akan dibuat oleh siswa? Apa sih yang akan dibuat oleh siswa? Ya, kita akan membuat ini perwarupa Japung. Akan membuat Prototipe Japung, Pak. Prototipe Japung, perwarupa Japung. Ada masalah apa dengan perwarupa Japung? Ada masalah apa? Jadi gini Pak, kalau untuk yang pertemuan kedua dan ketiga itu memang karena kita ngambilnya proyek, ini mah ya ini pemikiran saya kali ya, mohon koreksi kalau salah. Jadi memang belum muncul permasalahan gitu. Jadi untuk di siklus 2 dan 3 ini ya gimana caranya kita bikin Japung yang bagus. Kemarin kan di pertama kita sudah cari tahu jenis Lampung apa yang paling bagus gitu untuk Japung. Ya itu masalahnya, gimana caranya bikin Japung yang bagus kan gitu ya. Terus kenapa harus bikin Japung? Oh iya Pak. Bukan iya. Iya Pak, saya paham. Jadi misalnya nanti dikasih ada kasus Japung yang hanyut mungkin ya. Jadi mungkin bagaimana caranya membuat Japung yang tidak hanyut misalnya. Bagaimana konstruksinya, bagaimana materialnya. Iya, jadi yang pertama dimunculkan masalah dulu terkait dengan Japung. Apakah hanyut, apakah tenggelam, apakah mahal, itu dimunculkan sebagai permasalahan. Gitu ya, Bu Tuti ya. Ya Pak. Loh nggak enak sebenarnya mah, enaknya mah luringnya.
Gak enak dialog. Oh, pertemuan kemarin belum sampai situ ya? Pertemuan kemarin itu kita tujuannya itu hanya ini saja, menjelaskan pengertian Japung dengan benar, kemudian menentukan perbedaan Japung tradisional dan modern, lalu menganalisis penerapan hukum Archimedes pada Japung, kemudian menentukan bahan terbaik pelampung pada Japung. Nah, itu sebetulnya masuk menentukan bahan terbaik, itu sebetulnya Iya didesain. Pak, iya memang gitu. Ya, terus kenapa ini ada di tahap Apanya? 1 kemarin? Gini Pak, jadi gimana ya? Ya, artinya kalau sintaksnya mau proyek, sebetulnya itu pada saat Nggak Pak, jadi gini kalau Pak, modelnya untuk di pertemuan yang pertama itu, kita itu hanya memperkenalkan gitu Pak, Japung itu apa, mereka kan asing gitu ya, walaupun mungkin sering ke sana, tapi mereka asing dengan Japung itu apa, konstruksinya seperti apa, begitu kan. Maka kemarin itu kita berikan pengetahuan awal tentang Japung. Nah, lalu setelah itu kita berikan konsep-konsep dasar hukum Archimedesnya sebelah mana sih dari Japung ini gitu. Nah, lalu di pembelajaran mohon maaf Bu Tuti, pembelajaran yang sebenarnya Archimedes sudah disampaikan belum? Sudah Bapak. Sudah kan? Sudah. Oke, lanjut. Oke, setelah itu lalu kan mereka menentukan hukum Archimedesnya itu sebelah mana sih di Japungnya, lalu mereka ini nih di pelampungnya nih gitu. Kemudian kan kemarin di videonya juga kita lihat banyak ternyata jenis pelampungnya itu, ada yang dari drum kaleng, ada yang dari drum plastik, ada yang dari styrofoam, ada yang dari macam-macam, ada PE dan sebagainya. Lalu kemarin kita simulasikan gitu ya dengan praktik yang sederhana. Coba mana gitu yang merupakan pelampung yang paling baik untuk Japung sederhana, Japung tradisional begitu. Lalu kemarin kita anak-anak itu melakukan percobaan dengan kita membawa beberapa bahan seperti kaleng soda, kemudian toples plastik kecil, lalu styrofoam, lalu gabus. Nah, kemudian diberikan dengan asumsi volume yang sama, lalu diberikan beban, kemudian kita hitung, kita lihat bagian yang terbenam pertama sebelum diberi beban, kemudian setelah diberi beban berapa tenggelamnya gitu. Kemudian karena kita asumsikan volumenya itu sama, yang paling banyak tenggelamnya gitu ya, kita asumsikan adalah ya jelek gitu, sebagai pelampung yang jelek. Nah, kemarin itu ternyata ada 2 styrofoam dan kaleng soda ya, dari percobaan anak-anak itu, styrofoam dan kaleng soda yang merupakan pelampung yang baik untuk Japung. Kemudian setelah itu dieksplor lagi, ternyata kalau kaleng soda itu kalau kita Japungnya di laut kan kurang memungkinkan, bisa jadi terjadi korosi gitu. Oke, nah setelah itu, sekarang pertemuan yang kedua, karena mereka sudah tahu nih, ternyata pelampung Japung yang baik itu styrofoam begitu. Kemudian untuk di pertemuan yang kedua, kita membuat kerancangan Japung begitu. Penekanannya kepada mungkin tadi ditambahkan fenomena Japung yang hanyut atau tenggelam, kemudian kemudian nanti bagaimana membuat Japung yang tidak hanyut dan tidak tenggelam gitu.
bentuknya seperti apa, supaya karena kan dari artikel yang dibaca sekitar 10% dari japung yang ada di KBB itu ditertibkan karena tidak indah. Nah, jadi mereka diminta untuk gimana sih biar indah gitu bikin japung teh, apakah bentuknya kotak-kotak aja atau oktagon atau gimana gitu. Nah, itu dari bentuk. Kemudian dari material juga yang kuat, yang ringan, yang murah, itu seperti apa. Itu sekarang di pertemuan yang kedua. Tapi Nah, itu yang baru rancangan dimunculkan aja. sebetulnya, Bu Tuti. Nah, itu yang dimunculkan sebagai permasalahan atau yang harus diselesaikan oleh siswa sebetulnya. Iya. Iya, gimana sih caranya bikin japung yang bagus, yang indah, yang terapung, yang tidak hanyut kan gitu ya. Itu masalahnya, itu yang dimunculkan sebetulnya. Iya. Itu tinggal dimunculkan nanti di LK atau apapun terserah ya. Atau di bahan tayang boleh. Itulah speknya. Itu salah satu ciri khas dari STEM atau project, itu ada spek yang harus dipenuhi oleh siswa sebetulnya. Spesifikasi teknis. Mau seperti apa sih kalau mobilnya mau seperti apa? Bisa kecepatannya berapa? Warnanya mau seperti apa? Itu adalah spek. Sama juga di siswa juga. Spek japungnya mau seperti apa? Itu yang harus dipenuhi. Oke, lanjut Bu Tuti. Untuk dari teman-teman yang lain ada masukan silahkan ya. Sudah bagus tadi fenomenanya ditunjukkan, betul kata Bu Tuti tadi ya. Sudah bagus Bu Tuti. Jadi memang ditunjukkan ada japung yang hanyut, kemudian tertibkan, japung yang apa lagi tadi. Ya permasalahan itu ditunjukkan ke siswa. Itu sudah bagus. Kalau video yang kemarin yang saya lihat ya, itu sih bukan permasalahan, rata-rata itu sudah menunjukkan fenomena atau fakta yang ada aja sebenarnya, masalahnya belum muncul kalau menurut saya video yang kemarin. Karena memang belum, Pak. Karena kemarin mah hanya ini aja, pengenalan japungnya saja. Baik, ya berarti sekarang kan harus dimunculkan nanti ya. Tapi ada videonya ya Bu Tuti ya? Kalau yang saya temukan baru artikel, Pak. Oh, artikel ya nggak apa-apa, mau artikel, mau video, mau apapun, tapi yang jelas permasalahan itu dimunculkan. Itu ya? Ya. Ya, Pak. Oke, silakan dari bapak-bapak ibu yang lain ada masukan? Mau bertanya Pak, bentar Pak, boleh? Silakan, kebetulan bertanya. Oh, kalau ini Bu, kemarin itu kan di pertemuan pertama itu ada beberapa bentuk japung ya. Yang saya lihat itu ada persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Nah kemudian ini bisa nggak jadi masalah gitu? Kenapa anak memilih bentuk japung segi misalkan tidak lingkaran? Kenapa mereka memilih bentuk japungnya persegi panjang? Nah, itu bukan. Kedua, perlu nggak ditambahkan volume dari japung tersebut, karena ini kan berhubungan dengan kapasitas ikan yang bisa ditampung di japung tersebut begitu. Pak, atau kalau proposal itulah yang diterima begitu ya?
Karena perlu dikira juga gimana cara mengujinya. Rancangan mana yang terbaik? Gimana cara mengujinya? Dikasih beban, Pak. Nanti kita akan uji coba di kolam depan itu kasih beban. Kita udah hitung sih kemarin di Japung itu kita udah hitung. Jadi maksudnya kita udah punya hitungannya gitu. Jadi nanti kita udah punya beban yang Hitungan ukuran. bebannya dari mana, Bu Tuti? Dari tadi bagus ya. Dari banyaknya ikan begitu atau gimana? Pakai kelereng mukanya pakai apa? Iya. Pakai beban. Beban itu lah yang dikit. Kalau kita, ya karena susah juga kita pakai apa? Pakai ikan hidup misalnya. ya pakai kelereng aja nggak apa-apa. Kelereng itu kan menunjukkan massa. Ya tapi kan kita nggak tahu masanya berapa, harus hitung lagi, Pak. Tidak tenggelam itulah yang bagus kan gitu. Tapi kalau pakai kelereng ya. Agak maksud saya biar agak mirip dengan yang sebenarnya. Terus Bu Tuti dikasih beban gimana? Jangan Pak, jangan dikasih beban saya mah Pak. Udah. Bebannya sudah banyak Pak, kasihan. Udah pakai kelereng aja ya. Ya udah clear. Ya, jadi yang paling banyak berarti itu yang paling kokoh gitu ya. Iya, yang paling kokoh. Udahlah, udah ini ya. Udah deal nih ya. Oke. Jadi untuk mengujinya, kemampuan mengapungnya itu dikasih beban. Bebannya apapun terserah lah. Punya kreativitas dari Bu Tuti atau Bu Wiwi ya. Ya, tapi menguji mah di yang ketiga, Pak. Ketiga kan? Ya. Nah, 3 Pak nanti. Nggak apa-apa. Kemudian di siklus kedua kan terutama masalah jadwalan lah, nggak apa-apa. 1, 2 itu Kalau malam cepet masin Pak, tenang we. Siap. Bari ngaliwat. Nah gitu Pak, sarungan ke saya Pak, sarungan saya dipoto. Man Bu Tuti ya masih punya beban Bu Tuti. Oh, sangat beban atau Pak. Ya, bercanda. Siklus 3 itu sama Bapak ya? Nggak apa-apa, jadi nyambung. Enggak, jadi kalau jadi sekalian uji coba Japung, memang nanti kita kondisikan nguras itu aja, nguras liwat. Terus apa lagi untuk mengujinya nih? Bagus, ada saran bagus? Bagus nanti ada saran? Ya yang itu Pak, yang bentuk japungnya itu Pak perlu diuji nggak Pak? Bentuk japungnya ya, persegi atau segitiga atau segi 6. Persegi atau segitiga atau lingkaran kan perlu diuji mungkin. Kenapa kita milih bentuk japung yang seperti ini? Boleh juga sih, tapi ngujinya gimana ya Pak? Ya kalau menurut saya itu kan dari teoritis ya Pak ya. Volume persegi, persegi panjang dan lingkaran yang mempunyai volume yang paling besar gitu. Paling besar paling ya. Tinggi. Kalau lapak itu dibatasi nggak? Bu Tuti, mohon maaf. Apanya Pak yang dibatasi?
Misalkan Putri mau bikin lapak nih di Bata Andi. Ya Bu ya. Semuanya berarti. Misalkan hanya 100 meter persegi. Sepertinya. Jadi seperti lahan di kemarin saya tidak tanyakan sih, baru sekarang kita tanyain ke DLH untuk sebetulnya ada nggak sih SOP untuk bikin japung itu. Hari ini kan kita mau konfirmasi bukan konfirmasi ya, mencari informasi dari DLH gitu. Sebetulnya ada nggak sih SOP untuk bikin japung tuh kayak gimana? Tapi yang setahu saya mah jadi seperti tanah saja Pak, maksudnya kita kalau tidak salah juga ada beli juga di lapak. Jadi kalau kita punya besar, japnya keramba kita besar. Oke. Berarti memang nanti kita dibatasi di masalahnya. Jadi sumber daya kita terbatas. Dengan kata lain uang kita terbatas. Kalau uang kita terbatas, berarti luasannya yang bisa kita bikin. Gimana Pak? Aduh kurang jelas Mas. Ya uang yang akan bikin lapak kan terbatas ya. Nah, ya. Kalau uangnya terbatas, berarti kan luasan itu artinya tempat ngontraknya kan terbatas juga. Ya kan? Ya. Ya berarti japung dibatasi oleh luasan yang dikontrak kan? Iya kan? Iya. Iya. Kalau misalnya saya punya baskom yang diameternya 50 cm. Dari baskom yang lebarnya 50 cm atau dengan luas misalkan luasnya berapa japung yang bisa dibuat paling banyak, itu juga bisa menjadi kriteria dari spek yang ditawarkan. Dengan uang sekian kita bisa membuat japung yang paling banyak. Itu nanti terkait dengan pertanyaan Pak Kusnadi tadi. Lebih jelas dulu deh. Ya, paham. Iya. Udah. Kalau untuk siklus 2 siang itu aja masalah. Tunjukkan permasalahannya apa. Kemudian mereka mendesain kan. Mendesain. Alat bahannya ditentukan enggak sama Bu Tuti? Halo? Iya. Iya, gimana maksudnya? Alat bahannya ditentukan? Iya, ditentukan, Pak. Oke, berarti itu keterbatasan juga sebetulnya. Artinya siswa tidak bisa memilih sembarang alat dan bahan. Iya. Alat bahannya apa yang ditentukan? Alat bahannya apa yang ditentukan nanti yang akan diberikan pada siswa? Ya, styrofoam, lalu beberapa jenis sumpit, beberapa jenis sedotan, tali kasur. Styrofoam, tali kasur, sumpit,
Kenapa harus styrofoam? Memang styrofoam yang terbaik. Iya, Styrofoam yang terbaik ya. iya. Tahan lama memang. Tahan lama. Tapi di video kemari asa eta drum plastik. Makan Mbak. Apa sih? Enggak kan dari hasil kemarin. Dari hasil praktikum anak-anak kemarin. Ya. Harganya juga memang lebih murah. Lebih murah. Kemudian umur pakainya juga lebih panjang kalau dari memang dengan pemilik japungnya sendiri. Terus dari hasil praktikum kemarin juga gitu. Styrofoam ya, benar ya? Ya udah, harus styrofoam ya udah berarti nanti akan diberikan styrofoam. Styrofoamnya berapa meter? Kita itu rencananya kan kemarin itu macam-macam ya japung itu ukurannya. Cuman yang kita ketemu itu di 7 kali 7. Mungkin kita akan gunakan di skala 1:50. Jadi sekitar 14 cm ke 14 cm gitu setiap kelompok bikinnya. Jadi mungkin styrofoamnya tidak ukuran meter. Ya pada saat time leadership di kelompok mana Bu Tuti? Kelompok 4 ya? Yang bukan vertical garden ya? Iya Pak, tapi saya ikut juga karena saya ikut di bab 1 juga. Vertical garden itu dibatasi sebetulnya kan? Sticknya berapa? Kemudian apa lagi? Ya memang pasti harus dibatasi Pak, punten. Iyalah harus terbatas. Emang uang untuk membuat tidak terbatas. Di dalam real life-nya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah anggaran untuk membuat japung itu tidak terbatas? Kan terbatas kan? Pasti ada alokasinya. Kalau saya mau membuat japung semurah mungkin, berarti kan sumber daya yang saya pakai kan sedikit mungkin kan gitu. Ya mungkin nanti dibatasi Pak atau dimusuhkan. Kalau saya mau membuat japung, Ya. nah berarti kan sumber saya terbatas, dananya hanya segini, kemudian luas yang saya kontrak hanya segini. Nah, yang engineer nih insinyur, siswa sebagai pengembangnya, gimana caranya agar uang yang segitu atau alat bahan yang tersedia itu bisa membuat japung dan japungnya itu bisa optimal kan gitu ya. Halo Bu Tuti. Halonya ke semuanya Pak, halo gitu. Semuanya nggak terdengar. Soalnya dari tadi saya terus yang disapa gitu. Ini kan Bu Tuti yang menuju nyari. Betul kan Pak Kus ya? Nah, justru saya kan ini menunggu masukan dari yang lain juga. Betul Pak, betul. Iya kan? Iya. Kebetulan Pak, nih saya juga punya japung itu di Cirata gitu. Ya sama dengan jasa Pak ini Pak. Saya punya sekian, lahannya cuma sekian tapi ingin yang maksimal gitu. Nah itu kan pertanyaan gitu ya. Caranya mendesain japung biar ikannya maksimal. Karena saya juga pernah terjun di lele Pak, karena itu ada program biopok ya. Iya. Karena teoritisnya katanya lingkaran, katanya kolamnya lingkaran.
Ya, buat lingkaran. Sebetulnya mereka jualan pupuk untuk fermentasi makanan. Ternyata setelah diikuti teori sesuai textbook itu, ya alhamdulillah Pak, lelenya kecil-kecil, nggak gede-gede. Itu karena salah desain gitu, ternyata saya pelajari salah desain dan kapasitas japungnya itu terlalu over ikan lelenya, jadi nggak mau berkembang gitu. Nah, makanya masalah seperti itu. Apakah bentuk japung yang didesain siswa itu bentuknya persegi atau lingkaran? Nah, kalau persegi kenapa? Kalau lingkaran kenapa? Gitu. Itu akan berhubungan dengan kapasitas ikan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh si pembuat japung itu, Pak. Ya, izin Pak. Oh, itu bagus masukannya Bu Tuti. Udahlah konsultasinya dengan Pak Kus nih, udah pengalaman. Sebentar Pak, boleh menanggapi? Silakan. Kalau memang apa sih kita ambil faktornya, apalagi jenis ikan yang ditanam, kemudian faktor-faktor lain itu banyak banget gitu. Jadi bingung. Jadi untuk sekarang mungkin untuk anak-anak kan ya baru pengenalan, mungkin di proyek selanjutnya mungkin kita bisa kalau menanam ikan lobster itu beda lagi kondisinya, menanam nila beda lagi, menanam ikan mas beda lagi, menanam ikan mas di sungai beda, menanam ikan mas di waduk beda gitu. Itu beda jauh, akan luas banget gitu. Ya mangga minta sarannya apakah akan dimasukkan juga gitu. Kalau untuk sekarang masih mungkin pertimbangan bentuk dari kerapihan saja, karena di artikel yang saya temukan sih itu tadi 10% dari japung yang ada di KBB itu ditertibkan karena terlihat tidak indah gitu. Kalau misalnya ada juga artikel yang menyebutkan sebetulnya di Padalarang ini ada pabrik ini Pak, ada pabrik keramba terapung yang sudah ekspor internasional. Nah, mereka juga punya spekter sendiri untuk lobster itu seperti apa, kemudian ya pokoknya beda-beda lah setiap yang ditanamnya apa, di mana mereka punya speknya gitu. Dan itu udah terbukti. Iya. Artinya memang terlalu hujan apa-apa dibatasi. Tapi pembatasannya sudah sesuai sebetulnya luasan tadi yang di kota. Luasnya nih. Kalau 1 meter persegi kira-kira japung mana yang paling optimal atau bentuknya yang seperti apa yang bisa optimal 1 meter persegi itu banyak sekali japungnya. Kemudian dari sisi apalagi dari sisi desain mana yang paling bagus, paling menarik dengan alat dan bahan yang tersedia. Kemudian japung mana yang paling kuat tidak tenggelam kan begitu ya. Diujinya dengan cara tadi dikasih beban. Udahlah itu aja, mau kita batasi itu juga dulu ya nggak apa-apa. Tapi pengalaman memiliki bagus, saya kira sangat berguna sekali itu ya. Untuk menentukan spek dari apa yang dikatakan oleh kita. Ya. Kalau saya mau bikin sesuatu, kalau saya yang seperti ini, tapi alat bahan gitu ya, itu yang harus apa Pak? Kurang terdengar barusan. Jadi kalau saya mau bikin japung harus apa? Kalau misalkan mau bikin sesuatu nih kan, itu kan pasti ada kan? Ya kan? Oh saya ingin seperti ini rumahnya ingin tidak, rumahnya ingin kuat, ingin tapi saya juga ada keterbatasan nih. Keterbatasannya apa? Alat dan bahan itu sebetulnya mewakili orang yang dipilih atau luas dari
Yang dikontrak lahan yang dikontrak itu berapa? Itu kan kita katakan uang untuk membuat jagungnya terbatas. Iya kan? Ya Pak, paham. Ada lagi masukan Bapak dan Ibu? Saya kira udah bagus sih, rangkaiannya sudah bagus. Nah, saya lihat tadi sebetulnya penekanan tertentu yang itu memang mencirikan atau menjadi ciri atau karakteristik dari STEM project based learning. Itu perlu ditekankan sebetulnya. Boleh saya konfirmasi Pak? Bisa saya salah paham? Boleh ya? Jadi yang ditambahkan itu tadi kan di awal berikan fenomena kali ya, berikan fenomena, kemudian bagaimana kita menentukan spek-spek tadi kalau kata Bapak, supaya saya kalau hanyut ya berarti tidak hanyut atau tidak tenggelam. Kemudian diberikan batasan, boleh berupa lahan, misalnya kita punya lahan berapa, maksimalnya bisa bikin berapa jagung, atau dengan bahan materialnya. Dengan bahan material sebegitu, bagaimana membuat jagung yang efektif lah. Iya, iya, itu aja. Atau mau dibatasi nggak luasnya? Yang luas yang dimiliki oleh Bu Tuti misalkan 1 meter, mana biar sebanyak mungkin dibuat jagungnya. Mau begitu juga dibatasi boleh, nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih ke materialnya sih Pak, jadi yang bukan batu materialnya kali. Jadi kita nentuin sekelompoknya dikasih apa aja, kayaknya lebih jelas kitanya gitu. Kalau misalnya kita nentuin tadi lahan, kita punya lahan, mereka bisa bikin berapa, bisa jadi material yang kita kasih itu nggak cukup untuk bikin rancangan mereka. Ya lahannya jangan luas-luas, 50 cm persegi kan? Misalkan ya kalau siapa tahu dari 50 cm segitu mereka bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu apa gitu. Jadi iya kan siapa tahu ada anak yang out of the box gitu. Yang lain mah gimana? Misalnya yang lain mah butuh sumpitnya 10 misalnya, dia mah butuh 15. Ya boleh lah, terserah Bu Tuti. Jelas ada keterbatasan atau pembatasan. Kemudian ada tadi ya speknya. Kalau spek yang kepanjang gitu ya. Itu aja sih. Maaf. Yang jelas tadi kan ada masalah dan masalah itu dipecahkan. Tapi dalam pemecahan masalah itu ada keterbatasan. Itu aja. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Pimpro atau sebagai pemilih itu ingin menguji mana desain yang terbaik, itu pasti ada cara untuk mengujinya. Nah, cara untuk mengujinya itu dari apa saja? Misalkan tadi di obat, mana yang tidak tentu. Terus dari sisi desain, mana yang paling menarik? Itu kan? Ya. Kalau mau dari sisi luas misalkan menjadi bahan uji boleh, kalau nggak apa-apa juga. Begitu juga, itu aja sebetulnya. Mungkin kalau untuk luas bisa, jadi gini misalnya, dari jagung yang mereka bikin dengan material yang terbatas. Nah, kalau misalnya kita punya, jadi di studi kasuskan saja begitu. Di LKPD-nya nanti. Kalau misalnya kita punya lahan sekian, ya. Jadi gimana? Jadi berapa keuntungannya misalnya? Atau jadi berapa jagung? Iya. Ya, tapi tidak. Ya, LKPD dipermasalahan gitu. Ya. Mau bertanya Bu Tuti boleh?
Enggak, Pak. Boleh Pak, kalau bisa saya jawab, kalau enggak Ini mah dibantuin Pak Ato, tenang kalau aja. kemarin itu kan yang saya lihat foto-fotonya itu yang di share ke Bu Wiwi itu saya lihat tuh japuknya tuh semuanya sama Bu ya, segi rata. Nah, mungkin itu jadi batasan gitu menurut saya. Pak Kusna, Ukuran minimalnya itu ada. kata Bu Tuti tadi kan 7x7. Jadi kita tidak usah membicarakan masalah kan menurut saya. Yang proyek kedua ini, yang siklus kedua ini cukup ada fokus pada pembuatan satu japung ukuran Iya. 7x7 gitu. Betul Pak, Begitu betul. ya. Ya, itu yang saya maksud, betul. Iya begitu aja. Sepakat. Jadi untuk yang sekarang ini kita bikin satu japung aja. Nah, kemudian nanti mungkin ditambahin di LKPD-nya itu kalau misalnya kita punya lahan sekian, maka berapa japung yang bisa kita buat gitu. Ya. Ya, siap. Makasih Pak. Gitu bukan Pak Ato ya? Tapi yang jelas ini kan nanti presentasi desain mereka kan ya. Gimana Pak? Aduh, betul. Presentasi terkait desain mereka kan. Gimana Pak? Diulang, maaf. Punten. Presentasi terkait dengan desain yang mereka buat kan? Oh iya dong. Iya kan? Ya, iya Pak. Nanti mereka presentasi, kemudian diberikan masukan, koreksi, saran, kemudian jadi desain final. Nah, nanti di pertemuan yang ketiga membuat berdasarkan desain final tersebut. Sip. Setuju. Oh ya Pak, saya juga setuju Pak. Iya, proyek itu harus dipresentasikan, proposal itu harus dipresentasikan. Pasti itu Pak. Iya. Kalau nggak presentasi Kan gimana caranya cari ini goal proposalnya? Kan nanti pimpronya Pak Ato kan. kalau nggak dipresentasikan itu mah KKN namanya. Iya betul. Saya sepakat Pak. Udah Bu Tuti, ada lagi? Kalau saya mah udah sih. Maksudnya mungkin dari yang lain. Contoh nanti saya berikan contohnya. Yang di sini ada yang mau memberi masukan. Udah. Yang artinya Ya, suara. Jadi kayaknya komunikasi kita agak terkendala. Ini apa? Virtual. Aku di sini dan kau di sana, jadi kita agak ini ya. Nampaknya mungkin nanti Pak kami akan ngobrol lanjut dengan teman-teman yang di sini yang kita menyimak dengan utuh. Karena saya juga harus sambil ngedepong-depong begitu Pak. Nggak jelas ini apa gitu. Jadi nanti akan kami bahas ulang mungkin untuk menyamakan persepsi teman-teman yang lain. Berdasarkan masukan dari Bapak, hasil komunikasi barusan, deal-dealannya besok gimana? Halo Bapak. Oh iya, maaf Pak. Aduh. Masih ada saya sini. Oh iya. Cuman karena berjauhan memang susah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Udah beres kan? Iya Pak, sekali lagi ya Pak ya dikonfirmasi untuk bahan kita diskusi secara luring di sini boleh ya Pak ya? Jadi sekali lagi pertama mungkin ditambahkan di persepsi atau di LKPD mengenai fenomena boleh artikel atau video mengenai japung yang hanyut atau japung yang tenggelam dan lain-lain sebagai bahan pertanyaan mendasar. Kemudian setelah itu pada proyeknya ditentukan spek-speknya, apakah kita batasi
materialnya ataukah kita sepakati tadi ya, kita batasi materialnya saja. Gitu. Nah, jadi dengan material segitu mereka bisa membuat jarum yang bagaimana. Ya, setelah itu nanti ada uji di pertemuan yang ketiga. Ujinya dari ketahanan mungkin ya. Kita pakai kelereng sebagai beban. Kemudian kemudian dari ininya apa ya? Bentuk ya. Dari bentuk, misalnya kita punya lahan segimana, japungnya dapat berapa biji. Jadi kita punya lahan sekian, kita dapat membuat berapa japung. Ya. Jadi dua hal itu saja. Perahu dia. Ya, betul ya? Iya. Mancing kek. Ya lamun tadi ya. Ya begitu Bu Tuti. Siap. Oh iya, kebetulan ada contoh nih yang lama ya, tapi kita kirimkan di Ya, boleh Pak. grup. Ya, boleh Pak. Dicermati aja LKPD-nya. Di sana ada masalah, kemudian ada keterbatasan. Itu maksudnya. Saya kemarin awal-awal dijemput Apa-apa jelas, maaf. Ya nanti dicermati saja LKPD-nya, terutama LKPD tersebut. Oh, contoh LKPD Pak. Walaupun untuk estimasinya tapi bisa diadopsi untuk MPC sama contohnya. Iya, enggak boleh. Jaring anu itu bomba. Oke, saya kira cukup ya. Dan lagi. Ini. Ya kalau Bapak tadi. Wik ya, sakit-sakit pada sakit apa jadi? Jangan dong Pak, sehat. Jalan-jalan kemarin kan berarti tamat jalan. Mungkin kita akan lanjut di diskusi luring. Saya kira cukup ya kalau di sini ya. Mungkin di teman-teman yang lain ada. Ini biasa dari Pak. Bapak itu kan nguplak, Tuti nggak bisa dengar jelas. Gimana? Boleh diulang? Oh, saya kira cukup. Oke. Nah, kalau mau disebut lagi dengan Pak Kus, saya kira itu luar biasa pengalamannya. Jadi Pak dari Siap. Baik, sekarang Pak Kus narasumbernya. Halo, tadi. Ya gitu kan. Ya udah. Izin Pak, mungkin kita lebih konsentrasi ke diskusi luring. Mohon maaf Bu Tuti. Untuk skala tidak usah terlalu ini ya sebetulnya ya. Apa tidak usah terlalu kita waktu nanti skala itu hanya untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka buat itu tidak sesuai dengan ukuran yang benar saja sebetulnya. Untuk gimana Pak? Untuk skala jangan terlalu apa gimana? Tidak terlalu mendalam pembahasannya. Tidak usah terlalu. Enggak sih. Cuman ketika mereka menentukan, kalau misalnya kan kita tahu ukuran sebenarnya itu 7x7. Jadi kalau di gambar itu jadi berapa senti kali berapa senti gitu aja. Kemarin siapa modelnya? Duti. Kemarin apa Pak? Maaf. Guru modelnya siapa kemarin? Bu Panur. Guru modelnya Panur. Tuti Pak. Ya udah. Kira cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf nih atas semua keterbatasannya ini. Keterbatasan tadi saya nggak bisa apa. Ya betul-betul muncul ya. Ya nggak apa-apa Pak. Kita semua punya keterbatasan. Iya Pak. Semangat Pak. Mohon doanya sehat semua. Amin. Ya, keterbatasan punya beban Mas di semua. Asik. Saya kira itu saja Bu Tuti ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak menyempatkan hadir. Kegiatan plan kita, insya Allah kita selalu tetap sehat ya. Dan mohon untuk diberikan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas besok pagi. Saya besok pagi pukul berapa? Insya Allah mudah-mudahan tepat waktu, sehat semuanya. Jam 9.00 WIB. GMT 7. Ya siap insya Allah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, ayo Bu, lanjut Bu. Kita lanjutkan. Yang jadi kepastiannya ditayangin lagi kan? Oh ya.